Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Febriana Hasanuddin dari kelas A, jurusan Ilmu Komunikasi, akan memaparkan materi saya yaitu konstruksi citra maskulinitas calon presiden. Pertama, saya akan menjelaskan rangkuman dari materi yang telah saya pilih. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana konstruksi citra maskulinitas calon presiden dalam pemberitaan rubrik Opini Kompas dan Jawa Pos edisi bulan Juni 2014, sekaligus mengidentifikasi perbedaannya. Dan juga untuk mengidentifikasi bagaimana praktek jurnalisme yang dilakukan oleh koran Kompas dan Jawa Pos. Adapun manfaat dari penelitian ini bisa memberikan wawasan, manfaat pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana teks pencitraan yang diproduksi media massa di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan masukan dan landasan bagi para jurnalis yang secara tidak sadar maupun sadar sudah memproduksi berita yang mengandung pelabelan. Kelaki-lakian atau populer dengan sebutan maskulinitas merupakan sebuah konsep yang sering dikonstruksi dan diproduksi oleh media tanpa kita sadari. Bagaimana isu maskulinitas sampai ke tangan kita itu berkat peran media dalam mengkonstruksikannya dengan bentuk penyajian dan rubrik yang dimilikinya. Kelihayan media membentuk citra laki-laki ideal sesuai dengan keinginan pasar melalui tampilan kegagahan, kepintaran, ketegasan, serta kemandiriannya merupakan sebuah tuntutan yang tidak bisa dipungkiri. Maskulinitas adalah konstruksi sistem gender pada kategori sosial, sehingga maskulinitas ditampilkan berbeda-beda sesuai kultur di masing-masing bangsa. Hofstede menyatakan bahwa budaya maskulin dan feminin menciptakan tipe pemimpin pahlawan yang berbeda. Manajer yang heroik dalam budaya maskulin cenderung penentu atau decisif, asertif, dan agresif. Sebaliknya dalam budaya feminin, istilah pahlawan kurang tampak, karena kepemimpinan dalam budaya ini adalah untuk mencari konsensus, intuitif, dan kooperatif. Selanjutnya adalah kelebihan dari materi yang telah saya cari melalui internet. Wacana maskulinitas belum banyak dibicarakan di Indonesia, khususnya tentang framing maskulinitas di media massa yang berkaitan dengan realitas pemilu. Dari kenyataan ini, penulis beranggapan perlu adanya penelitian ini berdasarkan asumsi bahwa masyarakat Indonesia memiliki pengalaman dan budaya yang hampir sama dalam melihat fenomena maskulinitas yang terjadi dalam proses pemilihan pemimpin bangsa. Dari pernyataan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa jurnal ini bisa dibilang sangat bermanfaat, karena objek penelitiannya yang tergolong baru. Jadi, bisa digunakan sebagai contoh untuk penulis selanjutnya dalam meneliti dan memperbarui objek tentang maskulinitas. Selanjutnya adalah kekurangan dari jurnal. Dari jurnal yang telah saya jelaskan rangkumannya. Kekurangan dari jurnal ini bisa dilihat dari materi analisis yang diambil dari berita dari dua media yang berbeda, yaitu Kompas dan Jawa Pos. Berita dari media tersebut lebih menekankan salah satu paslon, seharusnya dan alangkah baiknya media bersikap netral, karena menurut saya pemberitaan yang akan disampaikan kepada masyarakat adalah berita yang murni tanpa didramatisasi. Dan kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya rangkum dan telah saya bacakan tadi, yaitu maskulinitas merupakan hasil dari konstruksi media massa. Media massa berperan dalam menyajikan berita dan informasi terkini untuk netizen. Karena pengaruh media yang besar, akhirnya banyak masyarakat mulai mengetahui sesuatu hal yang baru dan mendorong mereka untuk menggali lagi informasi yang mereka dapat dari media. Tapi informasi apapun itu sebaiknya jangan selalu langsung dipercaya selama belum ada konfirmasi yang pasti atau fakta yang tersaji. Baik, itulah hasil dari pemaparan dan dari materi saya tentang maskulinitas. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf.
stay good dan stay positif karena itu penting untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.